Moshi, selamat datang di YouTube channelnya Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi membacanya, ya. Namun jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema. Dalam sunyi batinnya, dia inginkan kehadiranmu. Dalam sunyi batinnya, dia inginkan kehadiran kamu. Ada yang hatinya sunyi ya teman-teman, di batinnya, tapi dia sangat inginkan hadirnya kamu ya teman-teman di sini. Di sini adalah ada seseorang yang sedang dalam periode atau sedang dalam saat-saat dia itu berusaha untuk menjaga kestabilan hidupnya dalam mode bertahan. Ya, khususnya dengan banyak hal. Tapi kalau Sora lihat di sini, yang paling utama dari fondasi hidupnya ini adalah masalah tentang finansial dan keamanan posisinya dia, ya. Jadi ini orang yang tengah bertahan untuk segala sesuatunya bisa lebih stabil pada saat ini, ya. Tapi sesungguhnya orang ini masih punya perasaan yang sangat besar, perasaan yang penuh dengan cinta yang membutuhkan sebuah perhatian, kasih sayang ya teman-teman. Dan sebenarnya dia sangat berharap bisa ada komunikasi cinta yang dia tunggu sebenarnya di sini ya. Jadi ini adalah orang yang sedang seperti menunggu untuk bisa datang kembali lagi cinta di dalam hidupnya ya. Adalah orang yang sedang menunggu untuk supaya bisa hati dan perasaannya terpenuhi lagi dengan rasa sayang. Oke, kenapa? Karena orang ini menyadari ya, orang ini adalah seseorang yang pernah mungkin ya memberikan kamu rasa sedih, rasa kecewa ya teman-teman di sini, rasa kesedihan, rasa kekecewaan, yang mana dia menyadari sekarang setelah menyakiti kamu atau melukai kamu, karena sholat di sini ada kemungkinan besar yang mungkin flirting ya di belakang kamu, atau ada orang lain di antara kalian gitu ya, dia pengkhianatan dan sebagainya yang memberikan rasa sakit buat kamu gitu loh. Sehingga sekarang setelah rasa sakit itu ada, tapi dia sendiri yang sekarang rasanya kosong setelah tidak ada cinta dari kamu, ya. Karena di sini ada situasi di mana selain dia itu menyakiti atau melukai kamu, teman-teman di sini. Di sini ada energi di mana dia itu sebenarnya kehilangan seseorang yang selalu menjaga dia, melindungi dia, seseorang yang sangat berharga, ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia menyadari bahwa dia kehilangan seseorang yang berharga. Berharga secara value atau memang berharga secara emosi buat dia, teman-teman. Ya. Dan di sini ada energi di mana dia berharap ya ada situasi yang bisa lebih baik untuk dia, ya, khususnya untuk situasi finansial. Ya. Bagaimanakah keadaan orang ini pada saat ini selain bertahan? Bagaimanakah perasaan dia ke kamu? Di sini sebenarnya masih ada rasa dia itu pengen cari tahu, dia itu pengen tahu mungkin kamu sekarang lagi gimana, bagaimana keadaan kamu, gitu loh ya. Dan di sini adalah seseorang yang masih memperjuangkan sebenarnya niatan hatinya. Artinya orang ini sebenarnya masih punya hasrat, teman-teman. Orang ini sebenarnya ingin berkomunikasi. Di sini adalah ada seseorang yang energi divine femininnya kuat ya. Sebenarnya orang ini ingin berharap bisa adanya komunikasi ya. Tapi kalau Sora lihat di sini ada situasi yang kayak dia itu masih belum mantap untuk bisa bergerak berkomunikasi, teman-teman. Ya. Karena sebenarnya ada sumber kebahagiaan yang ingin dia rasakan kembali, ya. Ada sumber romansa kebahagiaan yang ingin bisa dia dapatkan kembali, ya. Orang ini tuh banyak energi-energi kayak memulai komunikasi gitu loh ya. Gitu loh. Karena sebenarnya ada keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan kembali, tapi mengingat kemarin sudah memberikan luka dan keadaan seperti sekarang, orang ini lebih berhati-hati dalam mengambil langkah untuk memulai komunikasi. Sebenarnya kalau ditanya, punya satu keinginan untuk komunikasi, tapi langkah dia itu seperti berhati-hati karena apa yang sudah terjadi dan keadaannya sekarang. Apa saja sih yang dirasakan sebenarnya sama dia pada saat ini? Sebenarnya ada rasa ketakutan yang sangat besar ya, kehilangan kamu. Jadi sebenarnya di batinnya dia sekarang itu ada perasaan kosong. Dia ingin kamu nemenin karena sebenarnya dia ada rasa ketakutan dia kehilangan kamu. Karena dia tahu dia telah mengecewakan kamu dan mengelukai kamu.
Tuh kan? Dia tuh masih bertanya-tanya, apakah kamu bisa memaafkan dia setelah apa yang sudah terjadi atau apa yang sudah dia lakukan ke kamu. Aku tidak berani bicara sama kamu sekarang. Orang ini nggak berani, teman-teman, komunikasi lagi sama kamu pada saat ini. Gitu. Kenapa? Karena orang ini sadar dia punya masalah, dia mengkhianati kamu, gitu loh ya. Sehingga dia telah menyakiti kepercayaan kamu, gitu loh ya. Yang mana ini membuat kamu mungkin, gitu loh ya. Dia nggak yakin kamu bisa memaafkan dia, apalagi untuk beberapa dari mereka yang sudah melakukan pola ini berulang ya, teman-teman. Dan ada juga yang seperti nggak berani ngadepin kamu, ada satu ketakutan, masih ada satu situasi di mana dia berhati-hati dalam menyatakan kata-kata dia sama kamu. Karena sebenarnya di sini ya, dia sadar dia tidak bisa memenuhi ekspektasi kamu atau harapan kamu, gitu loh. Jadi kayak, aku tuh mau ngadepin kamu juga udah tahu aku tuh salah, aku malu, dan aku tidak bisa memenuhi ekspektasi kamu. Ya, orang ini tuh sepertinya teman-teman, oke. Orang ini itu merasakan sekarang kekosongan jiwanya dia, oke. Merasa kosong dan pingin adanya kamu nemenin, ya. Karena dia itu baru sekarang menyadari bagaimana sih sebenarnya punya perasaan atau punya pasangan yang punya relationship yang sehat, gitu loh. Jadi dia tahu gitu, sama kamu itu adalah sesuatu yang positif dan sehat. Sekarang dia kehilangan yang positif dan yang sehat itu, gitu loh. Dan dia itu kangen seperti mengulang rasa-rasa dulu yang pernah ada dari awal di antara kalian. Ya. Dan di sini ada situasi tambah kosong hatinya dengan situasi keadaan finansial dia yang gak baik. Ya. Dia makin merasa insecure. Selain dia salah sama kamu secara perilaku, dia juga kondisi keuangannya gak bagus. Oke. Orang ini tuh sekarang berhayal-hayal, berharap-harap dia itu bisa masih punya kesempatan untuk bermanifestasi atau masih punya kesempatan untuk memperbaiki sama kamu. Ya. Kehidupan tanpa kamu itu rasanya sangat putus asa, gelap, depresi. Jadi sebenarnya orang ini batinnya kosong, teman-teman. Karena ternyata setelah kamu tinggalkan, ya, atau dia sendiri, dia sekarang baru merasakan sangat-sangat buruk ya. Dan kamu tuh salah satu yang menjadi cahaya penerang buat jalan. Dan sekarang dia merasa seperti, aku tuh terjebak dalam situasi dan keadaan rasa bersalah yang sehingga dia itu seperti bingung harus gimana, tapi dia pengen keluar dari kondisi yang dia hadapin pada saat ini. Aku sudah tidak sanggup sebenarnya harus sendiri tanpa kamu, ya. Kosong, hatinya hampa, nggak ada yang support, nggak ada yang kasih cahaya. Karena dia itu nggak tahan, teman-teman, sama kesepian. Jadi orang ini tuh punya rasa kemelekatan dan nggak suka sendiri. Jadi kalaupun dia ada sampai cheating, itu salah satunya pasti alasan dia adalah karena dia ngerasa kesepian, ya, butuh seseorang, jadi mencari pelarian. Ketika kamu mungkin gak ada atau ada halangan di antara kalian. Kamu tuh baik banget sama aku. Aku tuh ngerasa kayak aku tuh sebenarnya nggak pantas untuk mendapatkan segala kebaikan dan support dari kamu. Dan sekarang tanpa kamu, aku benar-benar hilang arah, hilang tujuan, hilang jalan. Bentar ya, ini nggak dipakai. Dan di sini aku tidak tahu bagaimana aku harus menunjukkan perasaan aku, apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan. Rasanya benar-benar hampa dan kosong. Sekarang dia baru menyadari, teman-teman, benar-benar sampai ke akarnya. Kamu tuh sebenarnya punya value seperti apa? Bagaimana sih kamu tuh selama ini menjadi seseorang yang sudah sangat baik buat dia, gitu loh ya. Apa sih yang ternyata penting dalam relationship ini? Relationship itu ternyata butuh support, butuh kepercayaan, butuh energi positif. Sehingga orang ini pun masih belum ketemu cara atau masih belum ketemu strategi untuk mulai bicara sama kamu atau masuk lagi ke kamu.
Jadi dia itu sekarang masih memilih dia menahan-nahan, berhati-hati untuk datang atau mungkin bicara lagi sama kamu. Karena dia merasa kayak, ya aku harus kasih kamu waktu setelah rasa sakit dan kecewa yang aku berikan sama kamu. Ya. Karena orang ini menyadari perilaku buruknya dia. Dia itu kecanduan seks lah, kecanduan alkohol lah, kecanduan judi lah, kecanduan bohong. Bohong itu kadang-kadang bisa bikin kecanduan loh. Kenapa? Karena bohong itu kan gampang ya. Jadi gini, kecanduan itu kadang-kadang adalah sesuatu yang berulang kita lakukan, dan ketika kita sudah disuruh berhenti melakukan hal itu, kita susah. Itu namanya kecanduan. Ya. Tapi orang ini masih ini, teman-teman. Orang ini terasa berat. Dia itu merasa langkahnya, hatinya berat ketika nggak ada kamu. Ya, di sini. Dia akhirnya menyadari apa aja sih yang sudah kamu berikan buat dia, apa saja sih yang sudah kamu investasikan selama ini, segala kenangan yang ada, usaha kamu sama ini menyayangi dia, mencintai dia, support dia. Dan sekarang rasanya sangat sakit ketika kamu mengabaikan dia. Dia tuh sekarang ngerasa terabaikan, sendirian, ya. Dan dia masih berharap universe itu masih memberikan dia cara atau masih memberikan jalan untuk dia bisa memperbaiki dirinya dia. Memperbaiki dirinya dia, dan dia masih ada kesempatan untuk bisa sama kamu. Itu yang dia harapin, teman-teman. Dan dia berharap masih ada satu kita bilangnya ya, masih ada satu mukjizat atau ada satu hal yang magic terjadi, situasi dan keadaan bisa berubah dan jadi bisa lebih baik. Jadi sebenarnya orang yang menyadari ada yang harus dia perbaiki, ada yang harus dia rubah, ya. Seandainya aku bisa mengulang waktu, aku akan membuat situasi dan keadaan berbeda. Aku tahu ini sangat sakit. Ternyata menyakiti kamu juga sangat sakit ya, teman-teman, untuk orang ini. Yang kedepannya mungkin akan terjadi di antara kalian. Di sini, teman-teman, ada mungkin banget emosi yang akhirnya bisa ketemu dan lebih bisa balance. Temperance. Ada kesabaran di sini yang diberikan. Pemaafan, kesabaran, ya. Dimana di sini akan ada fokus untuk mengusahakan kembali. Sama-sama, yuk kita bangun kembali relationship ini. Jadi kalau surat di sini ada emosi yang bisa lebih tenang ketika sudah tidak beremosi untuk usaha membangun kembali, ya, melewati segala situasi atau halangan yang ada. Jadi di sini ada usaha membangun kembali, teman-teman. Karena sebenarnya sudah tahu secara hati dan perasaan itu sama-sama saling terkoneksi, masih ada rasa sayang, ya. Di sini sangat mungkin bisa ada jalan kembali lagi. Walaupun memang ini butuh waktu karena ada kesabaran yang harus diberikan, ada proses yang harus dibangun, ya. Energi kembalinya sangat kuat, reunitednya sangat kuat, apalagi untuk hubungan-hubungan yang sudah arahnya serius atau formal atau ke arah sangat serius, ya. Hanya, teman-teman, ya, orang ini untuk sementara waktu akan berdiam diri dulu sendiri, memperbaiki dirinya, oke, dan kamu juga mau fokus sama diri kamu sampai dia sudah benar-benar yakin sama tujuan hidupnya dia. Jadi ketika nanti orang ini kembali pun kalian akan bicara tentang namanya tujuan hidup, apa sih yang mau jadi kesepakatan bersama. Tapi di sini ada keniatan hati dari orang ini untuk menjaga benar-benar, teman-teman, hatinya dia. Karena di sini akan ada harus membangun kembali isu kepercayaan yang sudah hancur, ya. Tapi ini ada fase baru kehidupan yang mungkin akan terlewati atau diproses dalam hubungan kalian, ya. Nasihat buat kamu apa? Teman-teman, ya, ketika seseorang dikoneksikan sama kita itu pasti ada alasannya. Bahkan semesta mempertemukan kita sama seseorang itu pasti ada alasannya. Temukan itu alasannya di dalam diri kamu, ya. Salah satunya adalah memang ada bagian dari tugas kamu atau bagian dari kamu tuh bertemu sama orang ini untuk memberikan dia cahaya dan memberikan dia jalan kebaikan, ya. Jadi gini, ketika dia balik,
posisikan dulu menjadi sebuah support system dan menjadi seorang sahabat sebelum langsung balikan lah bla 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 gitu. Intinya apa? Diarahkan dulu teman-teman, diarahkan dulu sampai sudah jelas arah dan tujuannya, baru ya teman-teman. Karena di sini ada harapan positif, ada positivity. Kamu tuh memang seperti mercusuar buat hidupnya dia, yang ngarahin jalannya dia gitu. Jadi jadilah balik jadi seorang sahabat dulu, jadi seorang teman dulu, support dulu gitu ya. Karena menjadi namanya aja pasangan hidup, partner ya. Jadi memang kadang-kadang kita harus menjadi partner untuk mendukung seseorang yang tanpa sadar mungkin nyakitin kita, tapi ada tujuannya ya. Memang ada jalannya gitu loh untuk ke sana. Oke. Kapan Kak Sora? Kita akan coba lihat ya. Kapan kemungkinan ada sebuah energi mungkin ya. Pergerakan mungkin dari dia, atau mungkin ada sesuatu yang bisa terjadi di antara kalian. Kita coba yang pertama di pagi hari. Lebih lama dari yang kamu pikirkan. Jangan buang-buang waktu kamu. Artinya apa? Selama kamu nunggu orang ini, jangan buang waktu kamu cuma duduk diem nunggu doang ya. Jadi lakukan sesuatu yang positif dan pikirkan kembali, apakah orang yang kamu mau berikan kesempatan ini akan buang waktu kamu apa enggak. Itu maksudnya ya. Tapi ada juga yang kurang dari 1 bulan ya. Jadi di antara 4 pilihan itu, Sora tidak tahu kamu yang mungkin akan dapat yang mana ya. Dan yang kepingin beli cincin kupu-kupu, gelang kupu-kupu, dan kalung kupu-kupu, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot dengan fungsi yang sudah selalu Sora jelaskan di tiap video. Untuk energi trauma berulang, yang kalung, yang gelang untuk menarik energi positif, yang ini energi cahaya, yang cincin ya. Silahkan di Instagram Sora @sora_tarot atau link yang ada di bawah diklik untuk pemesanan. Oke, pada saat video ini dibuat harganya 195.000, tidak tahu kalau kedepannya mungkin akan naik. Kalau kamu nontonnya mungkin 1 tahun dari sekarang kan video Sora timeless. Ada sio ya, kita ini pakai sio. Ada sio monyet, ada sio babi, ada sio tikus. Sio doang ya teman-teman, aku nggak suruh makan kok. Oke. Ada monyet lagi, wow, ada sio yang ini ya, sampai 2. Kuda, naga, dan kelinci. Dicek ya, sio kamu atau sio dia ya teman-teman. Oke, kita sekarang coba lihat ke alfabet yang mungkin terungkap. D, K, M, S, M, H, T, I, U, G, G, W, V, K, W, U, O, dan Y. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet sini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata minta maaf. Jangan lupa personal reading juga ke Instagram Sora @sora_tarot, ditunggu. Dan main juga ke channel pertama Sora di Sora yang Tarot. Sampai kita ketemu. Bye-bye.